Dapatkah teman-teman mempercayainya? Gadis dengan rambut acak-acakan ini penuh dengan lumpur. Sebagai bintang besar Zhu Xiaobei, ketika dia mengungkapkan wajah yang dikenalnya, Dr. Zhu melihatnya dengan sangat kesakitan. Dia tidak tahan untuk berlari ke arahnya, memeluk gadis yang membuatnya khawatir. Baru memikirkan Zhu Xiaobei karena ingin menemukan dia. Tapi jalur pendakian dan mengarungi sungai mengatasi begitu banyak kesulitan. Dr. Zhu memeluk wajahnya. Dengan lembut cium pipi berlumpur itu. Itu adalah ciuman sedih klasik. Sekarang semua kesalahpahaman hilang. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, kalian berdua adalah cinta manis pasangan yang belum menikah. Zhu Xiaobei membawa pulang Dr. Zhu untuk debut. Kelembutannya sangat disayang oleh ibu mertuanya. Tapi ayah mertuanya tidak menyukai kepribadiannya yang pendiam. Takut putriku yang berharga akan membenci Zhu Xiaobei karena dia ingin ayahnya puas dengan menantunya. Kemudian menyarankan agar kalian berdua bermain catur bersama. Dr. Zhu juga sengaja kalah dari Pak Zhu. Pantas saja hal ini membuat Pak Zhu semakin marah. Dr. Zhu melihatnya pergi. Dia buru-buru mengejar. Pak Zhu bertanya apakah dia orang yang berhati-hati seperti dia. Mengapa memilih untuk kalah dalam permainan? Dia mengatakan berhati-hati tentu saja sangat penting. Tapi cinta sama pentingnya. Ini adalah kata-katanya. Buat dia berubah pikiran. Yakinlah juga untuk memberikan putrinya kepadanya. Setelah mendapat pengakuan dari orang tua istri, Ibu Zhu ingin memperkenalkannya kepada semua kerabatnya. Sekarang dia menerima undangan dari seorang teman dekat yang tidak disebutkan namanya. Pihak lain mengatakan ada berita tentang Zhu Xiaobei. Dia berpikir lama dan memutuskan untuk menerima ajakan sahabatnya ini. Pihak lain mengiriminya klip. Zhu Xiaobei berbicara dengan manajer Wu Di. Zhu Xiaobei berkata dia hanya melatih tangannya. Awalnya, dia tidak bermaksud mengikuti Dr. Zhu. Dia ingat sejak kalian berdua kenal. Zhu Xiaobei tanpa henti mengejarnya. Hatinya gelisah. Dia menggunakan alasan bahwa rumah sakit memiliki pekerjaan. Tidak dapat menghadiri pertemuan keluarga. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah kembali, dia tidak menghubungi Zhu Xiaobei. Selain itu, SMS tidak menjawab, dan telepon tidak menjawab. Sikap mengelak Dr. Zhu membuat orang marah. Zhu Xiaobei mewakili perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbicara. Demi pidato ini, dia hanya harus mengatakan dia lajang. Tepat waktu bagi Dr. Zhu untuk melihat pertunjukan ini. Semakin banyak kesalahpahaman, semakin dia tidak mempercayai Zhu Xiaobei. Kukira dia hanya mempermainkanku. Karena dia ingin menghindari ini. Dia tidak pernah memberitahunya bahwa dia pergi ke provinsi untuk bekerja. Zhu Xiaobei menyelesaikan aktivitasnya dan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Dr. Zhu. Dia tahu dia pergi ke provinsi untuk bekerja. Zhu Xiaobei sangat bermasalah. Aku tidak tahu mengapa hubungan mereka begitu buruk. Dia memberitahu di kesedihan di hatinya. Keesokan paginya Zhu Xiaobei setengah tertidur dan setengah bermimpi menerima panggilan telepon dari Doan. Katakan padaku mengapa dia bertingkah sangat aneh. Tadi malam setelah Doan selesai menggunakan komputer. Deteksi video di perangkat. Begitu dia melihatnya, dia segera mengirimkannya ke Zhu Xiaobei. Zhu Xiaobei baru saja melihat klipnya. Dia langsung tahu bahwa Dr. Zhu salah memahaminya. Dia buru-buru mengepak barang bawaannya. Kesalahpahaman ini harus diselesaikan. Zhu Xiaobei bergegas menghibur suaminya. Apa mood untuk melihat ramalan cuaca? Jadi dia menghadapi badai setiap 100 tahun sekali. Ada juga tanah longsor. Mengetahui bahwa Zhu Xiaobei datang untuk mencari. Tapi Dr. Zhu tidak bisa menghubunginya. Dia khawatir seperti semut yang duduk di atas api. Setelah merawat pasien. Setelah Dr. Zhou hendak turun gunung. Pada saat ini sebuah truk derek datang. Zhu Xiaobei yang jatuh dari langit. Untungnya dia tidak memiliki masalah. Dr. Zhu membawanya pulang untuk beristirahat. Setelah Zhu Xiaobei selesai mandi,
Kembali ke tampilan sehari-hari yang cantik. Zhu Xiaobei buru-buru menjelaskan kisah klip itu. Zhu Xiaobei berkata bukan karena aku tidak percaya Zhu Xiaobei. Dan dia takut dengan pekerjaanmu. Akan ada konflik nanti. Tapi saat aku melihat Zhu Xiaobei, dia memutuskan bahwa dia tidak akan menikah jika bukan karena dia. Kesalahpahaman akhirnya terselesaikan. Cinta di antara keduanya juga semakin kuat. Malam itu Dr. Zhu memberi Zhu Xiaobei sekotak kain. Di dalamnya ada sepasang anting yang sangat indah. Dr. Zhu memakaikannya untuknya. Ini sebenarnya anting-anting pusaka keluarganya. Untuk waktu yang lama dia ingin memberikannya padanya. Tapi tidak pernah mendapat kesempatan. Setelah ini, dia akhirnya mendapatkan sepasang anting yang mewakili keluarga Chu. Suasana manis di antara kalian berdua saat ini. Itu juga membuat sinar bulan yang menggantung di luar pintu memerah. Tidak lama kemudian perjalanan bisnis Dr. Zhu keluar provinsi berakhir. Zhu Xiaobei memikirkan hadiah berharga yang dia berikan padaku. Jadi, kamu juga harus menunjukkan hatimu sedikit. Jadi dia memutuskan untuk memberinya jimatnya. Dr. Zhu baru saja melihat pesonanya. Dia menyuruh Zhu Xiaobei untuk menungguku sebentar. Kemudian Dr. Zhu mengeluarkan kantong penyerap. Zhu Xiaobei terkejut saat mengetahuinya. Dr. Zhu juga memiliki jimat yang sama di tubuhnya. Dia menukar jimat untuk kalian berdua. Lalu letakkan di leher Zhu Xiaobei. Dia diam-diam memberitahunya tentang sumbernya. Itu awalnya pasangan. Dibuat oleh ibunya sendiri. Keduanya telah dijodohkan sejak kecil. Ketika dia tumbuh dewasa, langsung jatuh cinta. Ini takdir yang ditakdirkan. Zhu Xiaobei pindah ke rumah Dr. Zhu lagi. Manisnya keduanya membuat gigi orang lain membusuk. Saat keduanya sedang siaran, tiba-tiba Dr. Zhu menerima pesan. Sebelumnya, dia meminta seseorang untuk menyelidiki siapa yang mengirim klip itu. Sekarang punya jawabannya. Zhu Xiaobei dengan bodohnya melihat Zhu Dong. Jadi, hubungan keduanya sangat baik. Dapat menandatangani nama di foto. Dr. Zhu untuk sementara menyembunyikan ini. Lari untuk menemukan Zhu Dong. Peringatkan dia untuk tidak melakukan ini. Aku tidak mengizinkan siapapun. Gunakan metode apapun untuk menyakiti putrinya. Zhu Dong melihat bahwa rencana untuk memisahkan mereka berdua tidak berhasil. Sangat marah di dalam. Alasan Zhu Dong menyakiti Zhu Xiaobei itu karena Jia Yi, pria yang disukainya juga menyukai Zhu Xiaobei. Setelah Zhu Dong melihat Jia Yi mengaku pada Zhu Xiaobei, aku benci Zhu Xiaobei di hatiku. Setelah dia bergabung dengan pertunjukan, popularitas juga meningkat. Kupikir Jia Yi bisa memperhatikanku sekarang. Pantas saja pihak lain masih bersikap dingin padanya. Membuat Zhu Dong sangat marah. Tepat ketika dia mendengar ada film yang ingin mencari Zhu Xiaobei sebagai pemeran utama wanita. Zhu Dong segera memiliki niat buruk. Dia menelepon wartawan. Mengungkap kisah cinta Zhu Xiaobei. Kali ini semua informasi Dr. Zhu juga digali. Jurnalis menunggu berita sensasional. Segera masuk ke rumah sakit untuk mencari Dr. Zhu. Ini mempengaruhi pekerjaannya. Sisi Zhu Xiaobei ini juga dalam bahaya dalam karirnya. Dia secara inheren membangun satu gambar. Sekarang sedang digosipkan punya pacar. Situs kencan yang diwakilinya tidak hanya ingin membatalkan kontrak. Apakah dia membuatnya membayar sejumlah besar uang? Setelah bernegosiasi, pihak lain memintanya membuka koran untuk menjelaskan kejadian tersebut dengan jelas. Menyangkal rumor cinta. Tapi Zhu Xiaobei tidak ingin menyakiti Dr. Zhu. Dia menolak. Mengatur ulang komunikasi dengan jurnalis. Dia berharap mereka dapat berkolaborasi untuk memposting klarifikasi Dr. Zhu untuk kasus Zhu Xiaobei. Dan dia menerima kompromi. Tapi Zhu Xiaobei tidak ingin membuatnya kesal. Ketika terpaksa bertanya tentang hubungan dua orang, Zhu Xiaobei dengan berani mengakui bahwa dia adalah tunangannya. Dia yang aku cintai. Juga mengungkapkan cintanya padanya. Pernyataan berani dari Zhu Xiaobei ini
membuat para jurnalis tidak berhenti bertepuk tangan. Setelah menyatakan ini, semua komentar online memuji dia. Melihat Zhu Xiaobei memecahkan bahaya kali ini, Zhu Dong tidak berkomitmen. Dia meminta Jia Yi untuk bertemu bersama, memanfaatkan persaudaraan sebelumnya, untuk membujuk Jia Yi mengungkapkan pikirannya tentang Zhu Xiaobei. Kemudian dengan jahat menyebarkannya secara online. Zhu Xiaobei baru saja membuka untuk mendapatkan keberuntungannya kembali. Sekarang dalam bahaya lagi. Setelah mengetahui hal ini, Jia Yi merasa sangat kasihan pada Zhu Xiaobei. Dia tidak takut untuk melawan kontrak dengan perusahaan. Perkuat streaming langsung untuk memperjelas cerita ini. Dia tidak menyesal membiarkan karirnya yang panjang jatuh. Dikorbankan untuk Zhu Xiaobei. Meskipun Zhu Xiaobei sudah keluar dari bahaya, tapi anti-fans masih tidak berhenti mencoreng citranya. Ini juga membuat karirnya semakin sulit. Berpikir menerima film sibuk syuting. Siapa sangka sekarang aku bebas di rumah. Dokter Zhu karena ingin membantunya rileks. Aku mengambil cuti untuk menemaninya. Bermain dengannya, bersenang-senang dengannya. Buat Zhu Xiaobei melupakan kesedihan saat ini. Zhu Dong memanfaatkan saat Zhu Xiaobei dalam kesulitan. Cepat pinjam kesempatan ini untuk mengambil peran utama wanita sebagai gantinya. Zhu Dong selama syuting mendengar kabar bahwa ibu kedua terluka. Dia mengambil kesempatan untuk merekomendasikan Zhu Xiaobei. Sebelumnya, Zhu Xiaobei berperan sebagai pemeran utama wanita. Sekarang ada juga kesempatan untuk menginjak kakinya. Zhu Xiaobei menerima telepon dari Woody. Ingin menanyakan pendapatnya. Zhu Xiaobei cukup bodoh untuk berpikir bahwa Zhou Dong sangat baik. Langsung setuju. Dokter Zhu khawatir. Tapi aku tidak ingin membuatnya tidak bahagia. Keesokan harinya Zhu Xiaobei datang ke lokasi syuting. Sutradara juga tahu cara memainkan orang. Di masa lalu, mereka semua dikelilingi oleh Zhu Xiaobei. Sekarang lihat dia sebagai udara. Zhu Dong senang melihatnya. Dia meminta asistennya untuk memanggil Zhu Xiaobei ke buku suara. Tapi jangan biarkan dia di mobil pengasuh. Zhu Xiaobei berdiri di luar dan menahan hawa dingin. Akhirnya tidak tahan lagi. Ben melompat ke mobil pengasuh untuk melakukan pemanasan. Kemudian Zhu Dong tidak berpura-pura lagi. Zhu Dong beruntung dia. Zhu Xiaobei tidak mengharapkan itu. Orang yang selalu kuanggap sebagai teman baik. Orang seperti itu di belakang. Dia baru saja keluar dari mobil dan pergi. Tapi Zhu Dong tetap tidak mau berhenti. Dia mengambil naskah yang sudah diedit. Diedit menjadi adegan berbahaya. Biarkan Zhu Xiaobei memerankan adegan ini. Latih lebih banyak pengalaman. Wajah direktur menjadi tidak sedap dipandang. Zhu Xiaobei untuk keharmonisan kru. Setuju untuk bertindak di edit adegan. Adegan dimulai dengan mereka berdua berkelahi satu sama lain. Saat Zhu Xiaobei hendak mati di tangan Zhu Dong. Kemudian suara dingin terdengar. Zhu Dong sangat marah. Siapa yang berani mengganggu cerita baiknya? Kali ini Zhu Dong benar-benar bertemu lawan yang layak. Orang itu adalah saudara laki-laki Dr. Zhu. Juga seorang investor dalam film ini. Melihat pendukung Zhu Xiaobei telah tiba. Kakak Zhou mengumumkan bahwa dia akan menginvestasikan lebih banyak uang. Ketika Zhu Dong mendengarnya, dia berpura-pura sedang jatuh cinta. Tapi sedetik kemudian terdengar pengumuman. Karena Zhu Dong tidak punya etos kerja, dia harus dilucuti dari statusnya sebagai aktris utama. Zhu Dong tentu saja tidak setuju. Tapi di depan modal, dia tidak berani bicara banyak. Baru saja marah dan meninggalkan studio. Kakak laki-laki memberitahu Zhu Xiaobei cerita yang dilakukan Zhu Dong. Area pusat tri-tri nyata. Terlalu mudah untuk mempercayainya nanti. Tetapi semuanya memiliki seseorang yang meminta bantuannya. Kakak Zhou menunjuk ke sosok yang berdiri di depan. Ternyata Dr. Zhu juga ada di sini. Zhu Xiaobei tersentuh dan berlari ke arahnya. Cinta antara keduanya sangat menyentuh. Aroma cinta memenuhi udara. Di malam hari, semua orang saling memberi selamat.
Akhirnya memecahkan bahayanya adalah Zhu Dong. Memang benar lagu kegembiraan itu Lemon. Karir Zhu Xiaobei juga kembali normal. Dr. Zhu kembali mendapat penghargaan besar dari komunitas medis. Zhu Xiaobei sangat bahagia untuknya. Juga, dia pikir dia sudah lama berkecimpung di industri hiburan. Belum mendapatkan gelar aktris terbaik. Dia tidak ingin kehilangan bintang Dr. Zhu. Jadi dia memutuskan untuk berusaha lebih keras. Menangkan film yang bisa mengangkat namamu. Tidak heran Zhu Dong juga bergabung. Dua orang pasti terbagi antara tinggi dan rendah. Jangan lihat Zhu Xiaobei yang biasanya lemah. Saat latihan, hampir tidak ada keluhan. Akhirnya selesai putaran latihan. Zhu Xiaobei sangat lelah hingga jatuh ke tanah. Tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ingin berdiri. Dia tiba-tiba melihat Dr. Zhu. Dia benar-benar istri gila. Takut Zhu Xiaobei terluka saat latihan. Jadi dia pergi menemui dokter biasa. Zhu Xiaobei mendengar bahwa dia memiliki keinginan untuk bertarung. Bahkan jika dia berlatih sepanjang hari, tubuhnya penuh dengan luka. Dia juga tidak ingin berhenti berlatih. Dr. Zhu patah hati untuk memberikan obat padanya. Usahanya dia bisa melihat. Ia menghubungi sahabatnya yang menjadi asisten sutradara dalam video tersebut. Undang pihak lain untuk makan nasi. Akan mengatakan sesuatu yang baik tentang Zhu Xiaobei. Tapi tiba-tiba dia ingat apa yang dikatakan Zhu Xiaobei. Dia berharap bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menang. Jadi Dr. Zhu berubah pikiran lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Cukup mengundang temannya untuk makan. Tapi Dr. Zhu tidak menyangka. Adegan di mana keduanya bertemu diambil oleh orang-orang. Setelah pemilihan, Zhu Xiaobei berhasil terpilih sebagai pemeran utama wanita. Dr. Zhu menyiapkan makan malam romantis untuk memberi selamat padanya. Tapi dia belum lama bahagia. NGO Dik kembali membawa kabar buruk. Dr. Zhu dan wakil direktur menyebar di internet. Bertemu satu sama lain. Artinya Zhu Xiaobei maju berdasarkan hubungan. Bukti sudah terpampang di depan matanya. Zhu Xiaobei marah dan bertanya pada Dr. Zhu. Mengapa tidak mempercayai kekuatannya sendiri? Apakah kamu memandang rendah aku? Atau apakah kamu tidak mempercayai matanya? Zhu Xiaobei menangis. Katakan Dr. Zhu berbohong. Sebenarnya memandang rendah diri dia sendiri. Dr. Zhu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zhu Xiaobei pergi dengan kecewa. Menghadapi kritik online, NGO Dik menyarankan agar dia menolak berakting di film kali ini. Zhu Xiaobei berpikir ini adalah kesempatan yang dia dapatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia pasti tidak akan menyerah. Selain itu, dia bukan seseorang yang mengandalkan hubungan. Dan dia akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dirinya. Setelah dua orang bertengkar, kemudian jatuh ke dalam keadaan perang dingin, Dr. Zhu juga tidak tersenyum lagi. Dia seperti gunung es yang bergerak. Lihatlah rumah yang dingin tanpa orang. Dia ingat saat-saat manis bersama Zhu Xiaobei. Dia merasa sangat menyalahkan diri sendiri. Tapi tidak berani mencari Zhu Xiaobei. Dr. Zhu tidak mau lagi menghadapi rumah dingin itu. Jadi bukannya semua orang lembur shift malam. Mendengar bahwa Zhu Xiaobei bergabung dengan kru, Dr. Zhu akhirnya menghela nafas lega. Tio Vian memberitahunya bahwa melarikan diri selamanya bukanlah solusi. Dr. Zhu merasa kasihan pada Zhu Xiaobei. Dari saat dia memutuskan untuk pergi mencari asisten direktur, terbukti dia tidak percaya dengan kekuatan Zhu Xiaobei. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Xiao Yuan segera menjelaskan kepada Dr. Zhu. Jika salah, harus meminta maaf. Menghukum diri sendiri saja tidak akan berhasil. Cara terbaik adalah meminta maaf kepada Zhu Xiaobei. Kata-kata Xiao Yuan membangunkannya. Dia bergegas mencari Zhu Xiaobei. Tapi aku dengar dia menghilang. Karena pemeran utama wanita terlalu banyak dikritik secara online. Para kru, karena tidak ingin terpengaruh, membatalkan kontrak dengannya. Setelah itu, Zhu Xiaobei tidak terlihat